Jadi 6 bulan pertama penurunan berat badan itu akan lebih turun drastis. Jadi contohnya nih misalkan kita kurangin makan sedikit aja itu berat badan bisa turun gitu, gampang gitu. Tapi nanti 6 bulan kedua berat badan juga memang tetap turun, tapi nggak akan sedrastis 6 bulan pertama. Beratnya misal 100 dengan tinggi misalnya 170 lah gitu kan. Dia pengennya 45 gitu. Bisa gak sih request, dok saya pokoknya nanti operasi, request berat saya harus 45, gak mau tahu. Bisa gak kayak gitu dok? Jadi kalau misalkan pasien itu ya yang tadinya dia harus minum obat, misalkan sebelumnya dia ada kencing manis, obatnya dosisnya sekian. Lama-lama dosisnya akan berkurang sampai dia lepas dari obat. Jadi udah gak perlu lagi. Jadi terus kemudian pasien yang punya darah tinggi dosisnya berkurang, kemudian sampai dia tidak perlu lagi minum obat. Jadi diabetesnya improve, kemudian darah tingginya juga mengalami improve gitu. Pernah sampai 250 kg. Wow, luar biasa ya, 250 kg loh. Turunnya sampai? Turun, ini masih on progress, tapi terakhir kontrol udah 180. Telah hadir bersama kita Dr. Lucia Nirmalasari, spesialis bedah umum dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Halo dokter. Halo Mbak Lulu, halo Mbak Ratu. Halo, gimana perjalanan tadi dokter ke sini? Perjalanan ke sini macet ya pasti ya. Aduh. Jakarta macet. Tapi makasih loh dokter, walaupun macet-macet ya Ratu, tapi tetap nyempetin waktu untuk datang ke podcast kita hari ini. Iya dong, soalnya kita kan mau ngomongin satu hal yang pastinya banyak cewek-cewek nih pasti pengen tahu banget ya, apalagi kalau misalnya kita pengen nurunin berat badan nih. Nah dokter, kira-kira nih kita akan ngomongin apa ya Lulu ya? Ngomongin yang menjadi masalah wanita gitu kan. Aku tuh setiap bulan ya dokter Ratu, wishlist aku tuh bisa nurunin berat badan. Udah makan dijaga, udah diet ya, udah olahraga, tetep aja gak pernah turun gitu ya. Ratu gitu juga gak? Ya kan kalau misalkan cewek pengennya tuh bisa mukbang, tapi berat badannya stay sama gitu loh. Badannya tetap gitar Spanyol gitu ya. Iya benar banget. Nah dok, emang ya namanya nurunin berat badan ya Ratu, susah, tapi emang harus sampai potong-potong lambung? Nah itu yang kita mau ngomongin sekarang. Jadi banyak sekali orang yang mulai ada opsi lain untuk menurunkan berat badan, terutama untuk mereka yang sulit melakukannya, yaitu operasi bariatrik atau potong lambung ya dokter ya. Betul. Gimana tuh sebenarnya? Jadi memang kalau kita bicara soal obesitas sebenarnya nggak mengenal pria dan wanita ya, cewek cowok sama tuh problemnya itu. Tapi memang prosedur ini memang tidak bisa untuk semua orang nih. Jadi artinya pada pasien-pasien yang memiliki kekhususan, seperti misalkan kalau pasien itu obesitas baru kita bisa melakukan. Gitu. Jadi khusus obesitas aja ya dokter? Iya betul sekali. Jadi nanti kita akan punya kriteria sendiri kapan kita bilang itu obesitas, kapan enggak. Sehingga bisa kita kalau misalkan memang obesitas maka bisa untuk dilakukan tindakan. Oke, pada kondisi medis seperti apa nih kira-kira bisa dikatakan orang itu bisa melakukan operasi bariatrik ya Lu ya? Oke, jadi tentu pada orang dengan kategori obesitas. Jadi yaitu kita lihatnya dari berat badan dan tinggi badan nih, atau kita akan bilangnya body mass index. Jadi kalau misalkan obesitas itu ada kelas-kelasnya ya, ada kelas 1, kelas 2, ada yang kelas 3 gitu. Jadi kalau misalkan BMI-nya lebih dari 35, nah kita bisa untuk lakukan prosedur bariatrik dengan catatan pasien itu sudah mencoba dengan berbagai macam diet, dengan berbagai macam olahraga, tetapi hasilnya yoyo nih atau cenderung nggak ada. Dan pasien itu pun juga memiliki komorbid. Komorbid itu artinya dia punya penyakit penyerta lain. Contoh, misalkan pasiennya dengan kencing manis, dengan darah tinggi, hiperkolesterol, gitu. Itu pun juga termasuk. Oke, jadi dilihat dulu ya kalau udah exhausted all options baru melakukan bariatrik nih. Artinya dia udah mencoba segala cara tapi benar-benar nggak bisa turun. Itu last option banget gitu. Iya, betul. Berarti kita nggak bisa dong Lu ya harusnya. Baru tadi mau janjian Ratu, yuk nanti kapan-kapan kita datengin dokter, yuk kita minta gitu kan. Jadi kayak gitar Spanyol itu kan idola wanita gitu kan ya dok. Siapa sih yang nggak mau gitu kan? Makanya, tapi jangan salah kaprah. Ternyata untuk operasi bariatrik ini dikhususkan untuk orang yang memang sudah mengalami obesitas
obesitas dan ingin turun berat badan, namun sudah melakukan segala cara, masih aja dietnya yoyo gitu, naik turun ya dokter betul ya. sekali. Nah Oke. dok, tadi kan dokter bilang ya, yang bisa untuk melakukan operasi ini ketika sudah melakukan berbagai diet gitu ya, ternyata gagal. Berarti sebelum kita melakukan operasi harus konsultasi dulu dan melakukan diet yang udah disampaikan dokter gitu dok? Iya pasti. Jadi sebelum pasien itu mau melakukan untuk tindakan, pasti harus konsultasi dulu ya. Jadi nanti kita akan menjelaskan mulai dari A sampai Z. Kita akan jelaskan tentang bariatrik ini loh. Nanti tahapannya seperti ini gitu. Dan ada persiapan-persiapan memang yang akan dilakukan. Contoh nih, misalkan yang paling simpel, kalau mau melakukan tindakan prosedur bariatrik, kita biasanya akan edukasi stop rokok ya, gitu. Terus mulai dengan makan makanan sehat, gitu. Terus jangan junk food, gitu. Kemudian nggak boleh makan yang asam-asam nih gitu supaya lambungnya oke, gitu. Lambungnya sehat, nggak ada keluhan-keluhan gitu. Oh, nggak boleh makan buah dong berarti, kayak jeruk misalnya. Jeruk kan yang manis. Oh, asam tapi kan. oh iya. Kalau asam jangan dulu, di switch gitu. Oke, cari jeruk yang manis Mm-mm, gitu. betul. Jadi lebih mengubah dari pola makannya dulu, kemudian juga termasuk juga tidurnya harus cukup ya. Kalau bisa diusahakan untuk olahraga. Olahraga nggak perlu sampai tingkat yang tinggi sekali gitu, nggak perlu, yang simpel aja tapi yang penting bisa komitmen dulu. Nah, kemudian nanti kita biasanya akan ada persiapan H-1 minggu atau H-2 minggu. Kita akan persiapkan pasiennya untuk makanan yang khusus nih, yang harus dikonsumsi gitu, atau yang kita bisa bilang nggak boleh makan ini dulu ya gitu. Jadi biasanya kita akan minta pasien untuk diet cair. Cair dok? Betul, sebelum tindakan operasi. Diet cair tuh artinya pasien kita harapkan dia minum susu. Minum susu dulu. Habis dia minum susu, tujuannya supaya berat badannya mulai bisa turun sedikit, sehingga nanti operasinya berjalan dengan lancar. Nah, kalau si pasien ternyata laktos intoleran dokter, dia minumnya apa nanti? Nanti kalau laktos intoleran nanti kita akan lihat lagi ya. Jadi nanti ada susu-susu tertentu yang kita bisa kasih. Sebenarnya susunya yang kita kasih itu lebih ke susu yang mengandung tinggi protein. Oke. Gitu. Jadi bisa membantu untuk persiapan operasi. Oh, jadi tujuannya itu adalah memenuhi kebutuhan protein tubuhnya dulu, baru kemudian melakukan operasi tersebut. Karena setelah operasi nanti juga ada nggak sih pantangan-pantangan untuk orang tersebut? Oh, pasti ada dong. Jadi nanti di awal-awal 2 minggu setelah operasi kita akan minta pasien untuk diet cair lagi. Jadi yang boleh diminum entah air putih, susu protein pasti, sari buah, gitu, air kelapa boleh. Kalau jus boleh asal disaring, sari buah itu. Oke. Nah dokter tadi kan udah ngomongin pasca operasi ya, tapi kayak kita agak mundur ke belakang dulu ya dok. Katanya tuh jenis operasi bariatrik tuh banyak ya dok. Ya. Emang apa aja jenisnya sih dok? Oke, jadi jenis operasi dari bypass dari bariatrik ini dari ya. bariatriknya itu. Yang pertama adalah sleeve gastrectomy, kemudian ada mini bypass, ada single anastomosis sleeve ileal bypass. Oke. Dari nama-namanya kayaknya ribet banget Susah ya untuk orang awam kayak kita juga. Nah itu dok perbedaannya apa aja dok? Atau Jadi seperti apa? Jadi masing-masing memiliki kekhususan sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa semua orang kita pukul sama rata semuanya dilakukan prosedur A, B, C, enggak. Tapi dari masing-masing pasien itu sendiri. Jadi kalau misalkan pemilihannya sleeve itu mekanismenya itu dia pembatasan asupan ya, gitu. Jadi restriction. Gitu. Sedangkan kalau bypass itu kita lebih ke malabsorption. Jadi absorpsinya yang kita bikin berbeda sehingga berat badannya bisa turun nanti.
Oke, tapi semua itu tujuannya adalah untuk mengurangi nafsu makan si orang tersebut ya. Yep, betul. Oke, kalau saya nggak salah nggak nih, bahwa yang pertama itu adalah pemotongan lambung sampai 80% dari kapasitas lambung tersebut. Ya, jadi kalau misalkan pada sleeve memang ya, jadi yang lambung disisakan itu hanya sekitar 15-20%. Gitu. Jadi ukuran lambung nanti yang tersisa itu ya mirip kayak pisang ya, jadi hanya 15-20%. Oke, which is kalau kita gambarkan sebenarnya lambung kita tuh sebesar apa nih? Lambung kita, jadi tiap-tiap orang itu memiliki lambung yang berbeda-beda. Kalau dia terbiasa untuk makan banyak, maka lambungnya memiliki kapasitas untuk elastisitas itu bisa melar. Makin banyak dia makan, lambungnya makin gede, makin melar. Betul. Jadi tiap-tiap orang memang nggak sama. Jadi jangan dibalik, gitu. Jadi kadang-kadang, ya saya sih makan terus nih gara-gara lambungnya gede, gitu. Padahal sebenarnya kebalik, justru karena dia makan, makanya lambungnya bisa gede. Bukan karena dari lahir lambungnya gede ya. Jadi nyalahin gitu ya. Sebenarnya jangan nyalahin dong, itu kan kebiasaan sendiri ya, bukan keturunan berarti ya itu. Bukan. Oh, jadi kalau ada orang yang bilang lambungku gede karena keturunan orang tua, ini gitu. salah nih mamaku nih gitu kan, nyalahin orang tua, genetik gitu kan dok. Enggak, padahal itu dari kita sendiri. Jadi emang kalau obesitas atau kegemukan itu bukan karena faktor genetik ya dok? Ya betul, jadi faktor sebenarnya multifaktorial ya, kita nggak bisa nyalahin dari faktor keturunan, sebenarnya banyak sih faktor-faktornya. Gitu. Salah satunya kayaknya kalau Ratu suka makan malam gak tuh? Ya biasa kalau orang media tuh pasti makan malam dong, karena kita kan begadang nih. Harus cari berita. Kalau lagi nyari berita kan kita cuma ngemutin tangan doang, nggak enak dong. Bisa ngantuk ya? Iya. Nah dokter, kalau seandainya pasien gitu ya yang mau bariatrik gitu, kalau sampai usia batas maksimalnya, kita nggak bisa ambil patokan itu sih. Karena nanti kalau mau operasi pun kan kita akan melihat dari berbagai macam sisi ya. Kita akan lihat kerja jantungnya bagus nggak nih kalau misalkan dia untuk dilakukan operasi. Gimana misalkan ada penyakit-penyakit dia yang lain, bisa nggak nih gitu. Apakah bisa mumpuni nggak untuk apakah maksudnya keadaannya optimal nggak untuk dilakukan operasi. Atau kita lihat contoh kasus kemarin tuh yang sempat dibantu oleh Adek Raya, seorang anak dulu, iya kan, dia tuh sempat obesitas. Kayak gitu boleh nggak sih melakukan bariatrik karena kan umurnya masih terbilang belum remaja ya untuk anak seperti itu? Ya, jadi itu kasus Arya. Iya betul. Jadi memang itu khusus. Jadi Arya itu kan suatu hal yang anak-anak ya. Dia anak-anak tapi berat badannya itu gemuk sekali sih, obesitas banget. Kita tahu ya gimana dia cara untuk aktivitas nggak bisa. Bahkan kita bisa lihat dengan dia obesitas itu membatasi dia dalam banyak hal, padahal dia masih anak-anak. Nah, keadaan yang kayak gini itu nggak bisa kita hindarkan gitu. Jadi memang ada beberapa kriteria khusus. Oke, tapi ada juga tidak pasien yang secara medis tidak direkomendasikan gitu Lulu untuk melakukan operasi bariatrik padahal benar-benar membutuhkannya karena dia sudah obesitas. Mungkin karena komorbidnya kah atau karena dia sedang mengalami kondisi tertentu, ada nggak dokter? Jadi kalau pasien-pasien yang tidak dalam keadaan optimal biasanya kita lakukan, kita usahakan dia atau kita membuat pasien itu mengoptimalkan kondisinya dia dulu. Karena sebenarnya kalau kita bilang nggak ada atau sampai benar-benar nggak bisa gitu, itu sebenarnya relatif ya. Kita nggak bisa bilang saklek gitu namanya kalau di kesehatan ya gitu. Jadi kita pasti akan menimbang mana yang benefit and risk-nya, mana yang lebih tinggi, lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalkan contoh pasiennya obesitas banget lah gitu. Tapi dia ada let's say misalkan gula darahnya tinggi, selalu tinggi terus. Memang kita kan tahu dengan adanya obesitas maka pasien itu gampang untuk punya penyakit penyerta lain atau kita bilangnya komorbid. Salah satunya yaitu yang seperti banyak yang bisa terjadi ya. Salah satunya DM atau kencing manis.
Jadi kalau misalkan dalam keadaan mau operasi ternyata gula darahnya tinggi banget, ya pasti kita harus turunin dulu. Gitu, turunin sampai dia keadaannya optimal, oke, ya baru kita lakukan operasi. Oh, termasuk kalau orang yang hipertensi juga harus dinormalkan dulu, Dok. Iya, betul. Wow. Atau kalau lagi hamil lahirin dulu anaknya dokter ya. Hamil tuh nggak boleh tuh. Nggak boleh ya. Iya, betul. Dia pasti nggak boleh, udah pasti itu karena pasti, kan pasti. hubungannya dengan operasi perut ya. Betul. Nanti yang keluar anaknya dong. Jangan dong. Selesaikan dulu itu satu, baru kita lakukan yang lainnya. Betul. Oke. Nah dokter, untuk faktor yang perlu diperhatikan lagi untuk melakukan operasi bariatrik ini ya, kan kadang ada orang-orang yang mungkin mengalami sleep apnea gitu, atau misalnya dia juga tadi dokter bilang hipertensi, diabetes itu, dia perlu diambil keputusannya seperti apa kalau memang dia mengalami hal tersebut? Jadi maksudnya untuk pemilihan operasi ya? Oh. Jadi kalau kita lihat yang faktor berhubungan tuh kalau misalkan pasien dia punya riwayat GERD gitu. Kalau GERD itu kan atau bahasa itunya sakit mah ya. Asam lambung. Asam gitu. lambung, iya betul betul. Jadi kalau asam lambung sering naik, sering biasanya di area Dokter ya, majuan. Iya, biasanya di area perutnya, di area lambungnya itu kan ada ulcer. Nah, keadaan kayak gitu biasanya kita tidak bisa pilih untuk sleeve. Maka yang paling baik, nah yaitu bypass. Oh, Gitu. jadi disitulah menentukannya ya. Betul. Jadi kita itu tujuannya konsultasi itu bukan hanya kita mau jadi kita menggali informasi dia, sekaligus kita akan melakukan pemeriksaan nih nanti pemilihannya apa yang tepat gitu. Sleeve kah, bypass kah? Gitu. Tapi dari yang 3 itu, Dok, yang paling mungkin kalau seandainya orang ya namanya ya Ratu gitu, kadang pengen yang instan gitu. Dari 3 itu yang mungkin yang paling cepat untuk penurunannya yang mana, Dok? Bypass ya. Bypass penurunan berat badannya akan lebih banyak dan akan lebih stabil memang daripada sleeve gitu. Padahal sleeve itu kan yang dia dipotong 80% kan? Betul. Tapi kalau bypass gitu kan kita ada sambung dengan usus ya. Oh, jadi lewat doang gitu Iya, bilangnya ya. betul. Transit ya? Iya. Transit dia. Nah, dokter ya, tadi kan persiapannya katanya sebelum operasi itu untuk makan yang cair seperti itu ya, Dok. Tapi perlu juga diperhatikan nggak dari sisi psikologisnya, Dok? Maksudnya kan kadang ya orang yang udah operasi ini ragu nanti nggak bisa balik lagi atau gimana gitu, Dok? Ya, jadi kita nggak hanya pikirkan dari segi medis aja ya, tapi dari psikologis kita harus make sure dulu, harus kita tahu bahwa siap nggak pasien ini terhadap perubahan-perubahan yang nanti akan terjadi. Jangan sampai kan ketika dia udah dilakukan operasi, dia ngerasanya, saya nggak puas karena makannya cuma sedikit, gitu. Jadi nanti keadaan-keadaan kayak gitu kadang-kadang secara psikologis ya bisa Membuat stres. Iya, betul sekali. Tapi lucu ya, maksudnya orang kesel gara-gara makannya cuma sedikit. Ada ya, Dok, kayak gitu? Ada yang begitu. Jadi dia merasa nggak puas karena dia ngerasa, aduh saya masih kepingin makan ini, pengen makan ini, tapi udah nggak bisa gitu. Jadi- Akhirnya malah stres sendiri. Kalau dalam bahasa Jepang tuh ada namanya kuchi sabishi, artinya lidahnya kesepian. Dia tuh ngemikirin rasanya mungkin ya dokter ya, bukan soal kenyangnya. Iya, jadi sebenarnya kalau habis dilakukan prosedur bariatrik itu, sebenarnya kalau habis makan pasien kenyang gitu. Cuma lapar matanya itu tetap ada ya, gitu. Jadi rasa kepingin gitu, walaupun sebenarnya dia udah nggak bisa makan lagi. Tapi kalau seandainya tadi kan porsi makannya jadi lebih sedikit ya, Dok ya, Ya. gitu. Kalau seandainya nih orang karena lapar mata yang tadi kayak dokter bilang kan ya Ratu, tetap masukin asupan ke mulut atau ke lambungnya gitu jadi muntah atau Muntah dia. Gitu. Jadi kalau misalkan cuma bisa makan 3 sendok nih contoh, tapi dia malu kan, misalkan contoh lagi acara gitu kan, lagi reuni gitu, teman-teman semuanya makan banyak gitu kan, saya cuma makan 3 sendok doang, malu dong gitu. Pura-pura dia makan lebih banyak gitu. Dia bisa masuk sih, tapi nggak lama kemudian dia muntah pasti. Dia pasti cepet-cepet ke WC. Nah, nanti muntah pasti. Karena Lambungnya memang nggak udah nggak kuat. bisa. Kapasitasnya jadi lebih kecil? cuma kecil gitu. Kira-kira berapa lama tuh untuk dia bisa menurunkan berat badan dan akhirnya lambungnya apakah akan kembali normal lagi atau enggak? Oke.
Jadi proses penurunan berat badan terjadi sampai dengan 1 tahun. Gitu. Jadi 6 bulan pertama penurunan berat badan itu akan lebih turun drastis. Jadi contohnya nih misalkan kita kurangin makan sedikit aja itu berat badan bisa turun gitu, gampang gitu. Tapi nanti 6 bulan kedua berat badan juga memang tetap turun, tapi nggak akan sedrastis 6 bulan pertama. Artinya ada sedikit effort nih yang kita harus lakukan. Contoh misalkan udah kurangin makan, tambah olahraga sedikit deh, baru berat badan bisa turun. Gitu. Dok, kadang ya perempuan itu nggak pernah puas ya Ratu ya gitu. Udah nih seandainya di bariatrik gitu. Beratnya misal 100 dengan tinggi misalnya 170 lah gitu kan. Dia pengennya 45 gitu. Bisa gak sih request, dok saya pokoknya nanti operasi request berat saya harus 45 gak mau tahu. Bisa gak kayak gitu dok? Lu request lagi kayak mau bikin boneka gitu kan? gitu ya. Iya, jadi bariatrik ini perlu diketahui bukan suatu tindakan kosmetik ya. Jadi sebenarnya bariatrik itu sebagai suatu kesehatan lah. Kenapa? Karena kalau pasien obesitas dengan ada banyak komorbid itu loh yang kita tanganin dulu. Tujuan kita adalah quality of life-nya dia. Jadi dengan request begitu sebenarnya kita kalau kita bilang penurunan berat badan itu sebagai suatu bonus gitu. Tapi tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup si pasien yang tadinya nggak bisa mungkin jalan berapa ratus meter udah ngos-ngosan atau udah nggak bisa lagi, tapi habis operasi, wah dia udah jalannya udah bisa lebih 2 kali lebih jauh lagi. Atau misalkan naik turun tangga nggak bisa, jadi bisa naik turun tangga. Gitu. Wow. Oke, berarti harus ditekankan sekali lagi ya, bukan operasi untuk kosmetik, tapi untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat juga. Kurus itu bonus. Kurus itu bonus utama. Tapi tetap emang tujuannya untuk menguruskan. Iya, cuma kalau soal requestnya bukan itu tujuannya gitu loh. Kalau itu beda lagi. Beda seperti misalnya liposuction ya dokter ya, itu baru kosmetik ya. Betul. Kalau itu kita bisa pilih tuh. Mau hidungnya mancung berapa gitu kan. 10 cm. Iya. Pinocchio gitu kan. Iya, atau mau lemaknya dihilangkan di bagian mana nih? Kayak kalau cewek kan biasanya lengannya ya, pengennya ya. Nah dok, kalau bariatrik ini kan manfaatnya nurunin berat badan ya dok ya. Dari tadi kita udah jelasin gitu, kita udah ngobrol. Sebetulnya ada nggak sih manfaat medis jangka panjangnya gitu yang dialami setelah pasien ini melakukan operasi bariatrik? Pasti ada dong. Jadi kalau misalkan pasien itu ya, yang tadinya dia harus minum obat, misalkan sebelumnya dia ada kencing manis, obatnya dosisnya sekian. Lama-lama dosisnya akan berkurang sampai dia lepas dari obat. Jadi udah nggak perlu lagi. Jadi terus kemudian pasien yang punya darah tinggi dosisnya berkurang, kemudian sampai dia tidak perlu lagi minum obat. Jadi diabetesnya improve, kemudian darah tingginya juga mengalami improve gitu. Berarti kan kadang ya dok, ibuku tuh kan punya penyakit asam urat gitu ya dok. Salah satu dokter bilang caranya adalah Bu kurusin badan katanya kayak gitu. Berarti dengan bariatrik juga bisa mengobati kayak? Iya betul. Sebenarnya banyak sekali kayak misalkan asma. Pada perempuan-perempuan yang dengan PCOS tuh biasanya pasien obesitas, nggak selalu sih, tapi ada beberapa yang dengan PCOS ya yang wanita, itu pun juga jadi mengalami perbaikan sehingga pasien bisa hamil gitu. Oke. Wow, ternyata dengan operasi ini sebenarnya untuk penyakit komorbid lainnya bisa ikut diatasi ya? Iya betul sekali, justru itu yang menjadi tujuan kita. Gitu. Makanya kita bilang kalau ini sebenarnya bukan untuk kosmetik ya, gitu. Tetap kesehatan utama. Tapi tetap nggak boleh loh ya, ingat loh, nggak boleh kalau misalkan bukan orang yang obesitas karena berbahaya. Misalnya kalau misalkan ya orang yang tidak obesitas ingin melakukan bariatrik, itu dibolehkan atau tidak dokter? Nggak boleh pasti. Oke. Iya, jadi kalau pasien-pasien yang tidak dengan obesitas sih pasti nggak boleh. Kalau dia maksa tetap mau dengan alasan dia takut akan jadi obesitas gitu. Nggak bisa juga. Tetap ditolak ya. Kalau mau harus gemukin dulu. Jangan takut, lakukan dulu. Nah dokter ya, setiap tindakan gitu ya Ratu juga, setiap tindakan operasi itu pasti kan ada resikonya ya dok. Kira-kira gitu, apa komplikasi yang mungkin akan terjadi setelah melakukan operasi bariatrik ini dok? Oke.
Jadi namanya operasi ya, pasti akan ada namanya resikonya apa, komplikasi yang mungkin bisa terjadi apa, pasti ada. Jadi yang paling kita takutkan adalah terjadinya kebocoran kan, leak. Walaupun kemungkinannya kecil 0,5%, tapi tetap kita harus edukasi ke pasien. Ini loh yang bisa terjadi nanti. Walaupun sekecil apapun kemungkinannya, tetap kita harus memberikan penjelasan kepada pasien. Gitu. Kemudian nanti bisa sampai kurang vitamin gitu. Oleh karena itu makanya pasien-pasien dengan pasca operasi kita akan bilang harus minum vitaminnya, tapi vitamin bariatrik loh ya. Bukan vitamin asal-asalan yang beli di pinggir jalan. Iya betul. Jadi tujuannya itu. Oke. Vitaminnya khusus dok berarti ya? Khusus vitamin bariatrik, betul. Oke, untuk kasus yang mungkin bisa dibilang terekstrim bisa dokter temui, itu yang berat badannya berapa dan turunnya sampai berapa? Pernah sampai 250 kg. Wow, luar biasa ya, 250 kg loh. Turunnya sampai? Turun, ini masih on progress, tapi terakhir kontrol udah 180. Oke, 250 ke 180 ya, berarti 70 kg dong? Iya, betul. Dalam waktu? Ini almost 1 year ya. 1 tahun 70 kilogram. Almost ya. Kayaknya saya setahun cuma bisa ngurangin 2 deh. Itu udah kayaknya bangga banget ya tuh. Iya loh. Gitu. Jadi proses penurunan berat badan pada bariatrik itu nggak instan ya. Jadi memang kan terjadinya dalam 1 tahun. Gitu. Jadi ini pasiennya belum sampai 1 tahun tapi mendekati gitu. Itu umur berapa dok? Umur 30 sampai 40 tahun. Oke. Ada batasan umur nggak ya untuk orang yang ingin melakukan bariatrik? Nggak ada sih. Tapi prinsipnya kita akan, kalau usianya udah di atas 60 gitu, biasanya kita akan lebih teliti lagi, akan lebih ekstra lagi untuk pemeriksaannya. Jadi untuk kita bisa menilai ini optimal nggak nih untuk dilakukan operasi gitu. Berarti kalau beratnya 250 kilo itu pas lagi datang juga dia masih bisa jalan dok? Dia masih bisa jalan, cuma memang jalannya udah susah, gitu. Nafasnya terbatas gitu juga ya dok? Habis jalan nggak lama kemudian dia harus duduk, gitu karena udah ngos-ngosan. Padahal jalan nggak jauh lah. Tapi sebenarnya masih termasuk miracle ya. Setahun 70 kg tuh cepet banget sebenarnya. Kalau misalnya saya sih mikirnya itu bener-bener berat badan saya aja nggak segitu ya gitu kan. Jadi gimana untuk bisa menurunkan itu sebenarnya hebat loh. Ya. Nah dokter ya, setahu aku tuh kalau bariatrik tuh adanya di luar negeri. Di Indonesia juga udah banyak dok. Di Indonesia sudah ada yang mengerjakan untuk bariatrik ya. Jadi udah nggak perlu jauh-jauh lagi ke luar negeri. Di Indonesia juga bisa. Di Indonesia ada dan ada di IMC Alam Sutera juga dok. Iya betul Jadi sekali. nggak usah jauh-jauh ya dok. Nggak usah jauh-jauh. Tinggal datang hubungin dokter Lucy aja untuk konsultasi operasi ini. Kalau misalkan mau melakukan bariatrik bisa langsung ke dokter Lucy ya, konsultasi dulu. Betul. Untuk dalam setahun ini udah berapa banyak orang kira-kira yang melakukan operasi ini? Tahun ini saya terus terang sih nggak ngitungin ya. Iya. Tapi kami Rumah Sakit IMC Alam Sutera itu melakukan sudah 1.000 sih. Dari tahun 2017. Pertama kali ada 2017 ya melakukan itu. Udah 1.000-an orang. Wow. Jadi sebenarnya udah banyak juga di Indonesia melakukan ya. Iya betul. Tapi emang karena banyak yang belum mendengar aja operasi bariatrik ini atau belum familiar gitu ya. Betul sekali. Tapi dari orang-orang itu dok, mungkin jenis operasi yang paling disukai itu atau dipilih yang mana dok? Sleeve gastrectomy. Sleeve. Iya. Pasti mereka requestnya itu. Iya betul. Oh, padahal kan bypass ya yang. Iya. Tapi kan nggak semua pasien kan kita edukasi dulu kan. Kalau ini begini, ini begini, ini begini. Gitu. Kadang-kadang kebanyakan pasien takut untuk minum vitaminnya nih. Kalau pasien yang dengan sleeve gastrectomy kan minum vitaminnya 1 tahun ya. Tapi kalau bypass itu kan seumur hidup gitu. Jadi pasien kadang-kadang dengar itu, wah takut. Iya, kok bisa beda ya dok? Nggak bisa di reverse itu. Artinya setelah dia di bypass dikembalikan seperti semula tuh nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Jadi makanya 2 teknik yang berbeda. Makanya kalau
kami sih di sini benar-benar selektif sekali ya. Makanya itu tujuannya untuk konsultasi supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat pasien. Ya, yang terbaik untuk Yang terbaik pasien itu pasien. adalah nomor satu pastinya untuk seorang dokter. Waduh, Lulu gimana nih? Mulai kepikiran kah? Pikiran pengen ya, tapi ternyata nggak boleh Ternyata berat nggak badan boleh. kayak kita. Benar. Jangan gitu. Kalau kita lebih baik menjaga ya dibandingkan melakukan operasinya gitu. Mungkin kita harusnya diet kali sama olahraganya. Ratu rajin olahraga kan Nah sekarang? itu yang susah nih sekarang nih. Kalau soal olahraga kan sebenarnya saya dulu suka, sekarang nggak ada waktu dokter. Nah untuk pasien yang melakukan bariatrik disarankannya olahraga apa? Apakah berenang mungkin? Atau mungkin olahraga lain? Berkuda? Nah gimana tuh dokter? Pasca operasi ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya pembatasan olahraga sih nggak ada ya Mm-mm. kalau habis operasi ya. Misalkan pasien sebelumnya memang suka berkuda gitu atau dia apalah gitu, boleh, nggak masalah selama dia bisa menyesuaikan dengan kondisi dia yang baru. Gitu, silakan aja aktivitas. Suka berenang, mau berenang boleh silakan. Berkuda oke. Oh tetap nggak ada halangan sama sekali ya. Pasien bisa untuk melakukan aktivitasnya olahraga, silakan. Sepedahan boleh, Boleh. lari juga boleh gitu ya. Normal seperti biasa. Dok, ada yang bilang gini dok, operasi bariatrik itu jalan pintas untuk hidup sehat. Menurut dokter gimana dengan tanggapan itu? Oke, jadi kalau dibilang jalan pintas sih sebenarnya mungkin kurang tepat ya. Cuma memang kita tahu bahwa bariatrik itu menjadi memang opsi terakhir. Jadi orang luar kan mungkin nggak pernah tahu ya kalau sebenarnya si pasien itu sebenarnya udah berusaha nih, udah berusaha diet, udah berusaha olahraga, tetapi kan nggak turun. Nah, pada saat dia tidak bisa turun lagi, maka memang pilihan yang terakhir ya yaitu bariatrik. Gitu. Setelah melakukan operasi bariatrik ada nggak kemungkinan bahwa dia akan kembali berat badannya seperti semula gitu dokter? Bisa aja apabila dia tidak komitmen untuk mengubah lifestyle-nya dia. Contoh masih suka ngemil, masih suka Junk makan food. Ngemil. Jadi ngemil ini maksudnya ngincip sedikit gitu kan. Aku ngemilnya nggak banyak kok, sedikit. Iya, Berkali-kali. Ya kan namanya ngemil pasti sedikit. dikit-dikit tapi lama-lama jadi bukit gitu. Iya. Atau dia suka makan makanan yang manis atau minum minuman manis. Dok, saya masih minum kopi. Oke, selama kopinya nggak pakai gula nggak apa-apa ya. Nggak enak dong kalau nggak pakai gula. Susah. Pakai gula, pakai susu kental manis lah ya. Berarti dia akan kembali seperti normal lagi dong lambungnya. Dia nggak akan bisa kembali seperti normal. Oke. Ke lambung itu bisa melar sampai kurang lebih 40% lah. Tapi nggak akan bisa sampai 100% gitu. Itu juga kalau misalkan dia kebangetan banget ya, nggak mengikuti apa yang sudah kita jelaskan gitu. Oke, ngomongin soal mengikuti ya Mbak sudah dijelaskan apa resikonya setelah melakukan operasi tersebut. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang melakukan operasi. Jadi kalau misalkan Kayak gimana tuh? Misalnya dia kayak setelah melakukan operasi, apakah nanti dia nggak bisa melakukan hal tertentu, nggak boleh makan hal tertentu untuk Nggak boleh seumur ngangkat hidupnya, yang berat atau nggak boleh ngangkat yang berat misal gitu. jadi pokoknya pasca operasi itu gula nggak boleh. Segala macam gula apapun ya. Gitu. Jadi kalau dia lagi kepengen misalkan sesuatu yang sweet gitu, boleh pakai gulanya gula stevia. Tapi udah nggak boleh lagi gula brown sugar atau gula batu, gula pasir tuh nggak boleh. nasi itu juga ada kandungan gulanya dok, berarti dihindarkan. Biasanya memang nasi nggak bisa banyak. Kita akan edukasi kalau makan, kalau mau karbohidrat ya cukup sedikit ya. Tetapi kita akan lebih mementingkan protein. Gitu. Asupan proteinnya yang penting. Dari putih telur bisa, dari ikan, dari dada ayam, tapi tanpa kulit ya. Kenapa tanpa kulit? Kulitnya lezat, tapi Membahayakan. Apa karena minyaknya kah? Atau karena apa? iya karena kan
protein itu tidak ada pada kulit. Oh sayang banget ya, padahal yang paling enak kulitnya. Aduh, kalau lagi makan ayam ditepung tuh kulitnya tuh ya nggak boleh diminta gitu kan. Iya. Enak banget. Aduh. Tapi ternyata Ya udah emang nggak boleh yang enak-enak deh kalau misalnya mau hidup sehat tuh kayak banyak-banyak kita berkorban ya demi hidup sehat. Iya, betul. tuh nggak terasa juga nih tuh. Kita udah ngobrol-ngobrol sama dokter 30 menit ya. Iya benar. Kayaknya kita bakal lanjut aja ke episode kedua ya tuh. Oke, nanti kita ditunggu ya episode kedua, kita pasti akan ngomong lebih banyak lagi mengenai hal ini, terutama dari segi dietnya mungkin ya dokter ya kita bisa omongin. Baik. Sip. Oke, dokter, terima kasih telah hadir di podcast Merdeka. Terima kasih. Thank you so much dokter. Bye, sahabat Merdeka. Sampai jumpa di Jumpa selanjutnya. Bye bye.